memulai perhelatan politik nasional beliau dari Papua, dari ujung timur, dari kota Jayapura. Pada tahun 2014 beliau melakukan kampanye perdana pertama di tingkat nasional, itu dimulai dari Papua. Itu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Tinggal beberapa jam lagi kita akan masuk pada tahun 2021. Saat ini kita berada di penghujung tahun 2020. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas sebuah judul yang saya angkat dengan nama Jokowi dan Pembangunan di Provinsi Papua, atau menyongsong revisi Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, khususnya saudara-saudara saya yang ada di tanah Papua tercinta. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini sejak 2014, bahkan beliau memulai kampanye, memulai perhelatan politik nasional beliau dari Papua, dari ujung timur, dari kota Jayapura. Pada tahun 2014 beliau melakukan kampanye perdana pertama di tingkat nasional, itu dimulai dari Papua. Itu juga merupakan niat suci dari beliau untuk memberi pesan kepada publik bahwa ke depan beliau akan membangun Papua. Dan alhamdulillah tahun 2014 itu setelah pemilihan presiden dan kemudian beliau terpilih menjadi presiden, itu dapat dibuktikan. Pada penyusunan kabinet Presiden Jokowi Jilid 1 tahun 2014, di mana diakomodir perempuan Papua pertama yang menjadi menteri, perempuan yang bergelar profesor pertama asal Papua, Kakanda Yohana Yembise, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2014. Saya tahu betul itu karena kebetulan saat itu saya sebagai sekretaris tim kampanye daerah Jokowi JK di Provinsi Papua. Bukan saja itu, di level eselon 1, eselon 2 di tingkat kementerian juga ada beberapa abang-abang kakak-kakak Papua yang berada di pos-pos itu, di lintas kementerian. Dan ini suatu kebanggaan. Kemudian di tahun 2019, Jokowi Jilid 2, Presiden Jokowi Jilid 2, jumlah di level menteri yang sebelumnya 1 menjadi 2. Abang-abang kita ada yang di posisi menteri dan wakil menteri. Ya, semua ini mewakili Papua. Mereka memiliki kapasitas dan kredibilitas nasional dan datang mewakili Papua untuk mengisi posisi kabinet. Dan suatu hal yang lebih membanggakan kita sepanjang sejarah integrasi Papua ke Pangkuan Ibu Pertiwi dan sejarah presiden ke presiden di masa pemerintahan Indonesia adalah diangkatnya putra Papua terbaik di kalangan militer menjadi orang nomor 2 di TNI Angkatan Darat. Letnan Jenderal Herman Asaribab, Kakanda, diangkat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Tentunya ini mendapat restu dari Presiden Jokowi sebagai Panglima tertinggi TNI. Sayangnya Kakanda tidak bertahan lama karena dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita cukup menyangka itu, tapi cukup kita mengirimkan doa kepada beliau agar amal bakti beliau semasa hidup menjadi tabungan beliau di surga nanti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari catatan ini saya melihat dan bisa kita sulit untuk membayangkan apakah mungkin
pemimpin-pemimpin Indonesia yang mendatang memiliki keberpihakan kepada rakyat Papua dan manusia Papua dan sumber daya alam Papua seperti Presiden Jokowi. Tentu ini menjadi perenungan kita bersama dalam dinamika berbangsa dan bernegara di tingkat nasional maupun di tingkat tanah Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat. Dari sepanjang sejarah Republik ini berdiri, Presiden Jokowi lah presiden yang sekitar 12 atau 15 kali datang ke Papua berulang-ulang. 12-15 kali dalam satu periode kepemimpinan. Dan mungkin juga ini satu-satunya provinsi di Indonesia yang didatangi berulang-ulang. Itu pendekatan-pendekatan mengatasi rentang kendali kebijakan pembangunan yang bersifat sentralistik dari pusat, dan dilakukanlah desentralisasi dengan beliau turun langsung ke Papua. Yang saya lihat. Yang kedua adalah Natal pertama, ketika beliau pertama dilantik jadi presiden, kemudian Natal pertama beliau sebagai Presiden Republik Indonesia, ada dua hal yang bernuansa Papua. Pertama adalah Natal nasional itu dilakukan di Merauke. Beliau lakukan di Merauke dan beliau menunjuk Menteri Pemberdayaan Perempuan Papua, Kakanda Profesor Dr. Yohana Yembise sebagai Ketua Panitia Nasional Natal. Setelah itu pembebasan TPN tahanan politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap beberapa pelanggaran HAM yang didahului oleh itu, dan kita jangan lupa tentang itu. Sampai dengan pembangunan Trans Papua, pembangunan adventure di Merauke, dan juga pembangunan PLTD, peresmian pembangunan Jembatan Merah yang kemudian menjadi ikon untuk kota Jayapura dan hari ini dikenal di tingkat nasional, Jembatan Merah, Jembatan Yotefa. Kemudian juga penunjukan Papua sebagai tuan rumah PON didukung penuh oleh Presiden Jokowi. Dan kita bangga karena melalui Gubernur Provinsi Papua yang berkolaborasi dengan Presiden sebelumnya dan Presiden Jokowi saat ini, Papua memiliki stadion yang megah, yang berstandar internasional, bukan nasional, berstandar internasional, bahkan nyaris menyaingi Stadion Gelora Bung Karno. Tidak cukup hanya di situ, Presiden kemudian mengeluarkan juga peraturan Presiden tentang percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam konteks peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat, masyarakat di tanah Papua. Ini yang terlihat sampai dengan ujung puncaknya beliau menerima para tokoh, 60 orang lah tokoh Papua yang berkunjung ke istana untuk menyampaikan aspirasi. Di situ lagi beliau sepakati untuk merekrut BUMN putra-putri Papua sekitar 1.000 orang. Dan juga ada penempatan pejabat Papua di eselon 1-2 di level kementerian, lembaga-lembaga nasional. Dan bahkan ada usulan dari tokoh adat setempat yang sempat hadir dalam pertemuan itu untuk mengadakan satu istana presiden di Provinsi Papua. Dan seluruh keinginan ini, seluruh aspirasi ini, beliau jawab. Dan seiring waktu, sedikit demi sedikit proses itu sudah berjalan. Dan Pak Jokowi juga adalah orang sipil, yang istilah saya orang sipil yang berwatak militer. Kenapa? Karena presiden-presiden sebelumnya, jangankan presiden sekelas menteri pun tidak punya keberanian untuk datang ke daerah-daerah yang zona merah ya, di hutan belantara Papua. Sudah hutan dan itu menjadi zona merah. Pembangunan Trans Papua itu bagaimana kita lihat dengan gagah Pak Presiden Jokowi sampai di situ. Dan beliau punya optimisme untuk
perubahan percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Kini kita berada di tahun 2020, penghujung tahun 2021. Ada pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Papua, Papua Barat, dan pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah eksekutif dan legislatif tentang pekerjaan rumah berakhirnya dana otonomi khusus Papua. Karena kita ketahui Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, di dalamnya juga mengatur tentang dana otonomi khusus Papua. Sekitar 20 tahun perjalanan ini, tahun 2021 ini dana ini akan berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini juga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah seperti Maka sebagai orang yang tumbuh dan berkembang, dibesarkan di Papua, dididik di Papua, digembleng di Papua, dibentuk di Papua, saya berharap kepada pemerintah daerah Papua dan Papua Barat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan pemerintah pusat, marilah kita menaruh perhatian serius tentang revisi Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2021 itu, tahun 2001 yang akan direvisi pada tahun ini, tetapi kita lihat sudah mengalami penundaan, maka mau tidak mau tahun 2021 ini harus menjadi skala prioritas. Kenapa? Karena ada dua hal utama. Pertama adalah berakhirnya dana otonomi khusus itu sendiri. Yang kedua adalah pedoman bernegara, berbangsa dan bernegara yang ruhnya berada di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu harus ada kepastian hukum. Kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 yang akan direvisi. Jika ini lambat untuk direspon oleh pemerintah pusat dan daerah, tidak duduk satu meja untuk mempercepat ini, maka akan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan gejolak-gejolak baru di Papua dan Papua Barat. Mau tidak mau, harus ini dipercepatkan. Jika tidak, maka apa yang telah dibangun oleh Presiden Jokowi dari 5 tahun pemerintahan pertama dan ini memasuki tahun kedua, periode kedua, akan menjadi sia-sia di mata rakyat Papua. Karena kita butuh suatu polisi, delegasi, kewenangan yang terakomodir dalam Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua yang harus direvisi. Untuk itu, kepada masyarakat Papua dan Papua Barat, masyarakat di tanah Papua, mari kita berpikir arif dan bijak untuk memperkaya wacana revisi Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Apa yang menjadi keinginan kita, mari kita berkontribusi, memberikan pikiran-pikiran agar terakomodir di dalam rancangan revisi itu. Saluran itu bisa melalui pemerintah daerah, melalui Majelis Rakyat Papua, bisa melalui DPR Kabupaten Kota di Papua, bisa melalui pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri, bisa melalui DPR RI, Komisi 2, dan banyak cara yang bisa kita sampaikan, sehingga ruang-ruang kosong yang tidak menyerap aspirasi itu bisa masuk secara baik dan benar, dan kemudian akan diakomodir menjadi peraturan perundang-undangan. Jika tidak, maka kita akan kembali seperti sedia kala, seperti sebelum berada pada wilayah Undang-Undang Otonomi Khusus. Sekian dari saya tentang refleksi pembangunan di Papua menghadapi revisi Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2021 mendatang, agar sekiranya tanah Papua yang kita cintai, Provinsi Papua dan Papua Barat, yang sama-sama kita banggakan, yang sama-sama kita syukuri, menjadi rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa dan negara, bagi diri kita, akan tetap tercipta Papua zona damai, Papua
adalah miniatur Indonesia yang sesungguhnya. Demikian, bersama saya Baharudin Farawawan, saya ucapkan permohonan maaf apabila sepanjang tahun 2020 terdapat tutur kata dan sikap saya, baik di berita-berita online, media online, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Bahkan di simpul-simpul ruang pergaulan keseharian yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita songsong tahun 2021 dengan harapan baru dan tetap optimis. Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan tetap optimis. Yang membisu selalu cendrawasih.